Assalamualaikum saudara, Beri Fakareba, Nalompeto. Balik lagi bareng aku Fatur, di Nonton di Sini Aja. Kali ini, kita akan merangkum sebuah film drama komedi romantis karya Sean Ellis tahun 2006. Guys, bagaimana jika kalian memiliki kekuatan dapat menghentikan waktu? Apa yang akan kalian lakukan dengan itu? Nah, di film ini, bercerita tentang seorang pria yang gagal move on hingga pada akhirnya dia bisa menghentikan waktu. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apa yang akan dia lakukan dengan itu? Langsung kita gas aja. As I do, that with the world on pause, it becomes very easy to. Cerita akan berfokus pada seorang pemuda, ia bernama Ben Willis. Nah, saat itu, ia sedang bertengkar bersama pacarnya, yaitu Suzy. Setelah 2 tahun bersama, mereka pada akhirnya menemui jalan buntu, hingga mereka memutuskan untuk putus. Kisah akan berpindah setelah 2 minggu kemudian, di mana diketahui bahwa Ben adalah seorang mahasiswa seni. Di kantin, dia melihat mantannya kini secepat kilat melupakan dia dan berpacaran dengan seorang pria yang terlihat lebih gagah, lebih sigap, dan tentunya lebih menarik dari Ben. Ben kemudian didatangi oleh sahabatnya, ia bernama Sean. Setelah bergosip cukup banyak tentang Suzy dan pacar barunya, Sean pada akhirnya menyarankan Ben agar mencari perempuan yang lebih dari Suzy agar bisa melupakannya. Namun Ben nampaknya tidak mempercayai Sean dikarenakan Sean sangat buruk soal cinta. Di kelas melukis, ternyata Ben sangat bosan untuk melukis seorang model yaitu bapak-bapak gembrot dengan keadaan telanjang yang membuat dia malah melukis teman sekelasnya. Ben yang ternyata galmov memutuskan menelpon Suzy dan mengajaknya untuk balikan. Sayangnya Suzy tidak tertarik dengan ajakannya. Bahkan ia mengatakan bahwa ia sudah tidur bersama pacarnya. Dan itu menambah beban pikiran Ben. Nah, di malam itu, dia sama sekali tak bisa tidur. Ia pun memandangi foto Suzy dan berniat membakarnya. Namun ia mengurungkan niatnya dan menaruh kembali fotonya. Hingga pada akhirnya, malam itu pun dilaluinya dengan mata dan pikiran yang masih segar tentang Suzy. Singkat cerita, masih sama dengan malam-malam sebelumnya. Ia mengidap insomnia yang cukup membuatnya memiliki waktu ekstra untuk melakukan aktivitas. Namun tetap saja, ia masih tak bisa melupakan Suzy. The boss. Nah, di malam itu, ia pergi mengunjungi sebuah supermarket yang bernama Sainsbury dan membeli beberapa cemilan. Ia melihat lowongan kerja shift malam dan dia memutuskan melamar pekerjaan. Dia pun pada akhirnya diterima. Mari saya perkenalkan dengan atasan Ben, yaitu Tuan Jenkins. Dan seorang rekan kerja, yaitu Sharon. Namun Ben yang masih saja frustasi memikirkan Suzy malah melamun saat sedang menjalankan tugasnya. Ia pun ditegur oleh atasannya. Dan kita akan berkenalan dengan rekan kerja Ben yang lain, yaitu Barry dan Matt. Mereka cukup sering membuat owner di supermarket tersebut. Salah satunya mereka balapan skuter saat toko masih kedatangan pengunjung. Alhasil mereka terjatuh menabrak troli salah satu pengunjung. Singkat cerita, penyakit insomnia Ben semakin parah. 2 minggu ia lalui tanpa tidur sama sekali. Ia pun merasa waktu di sekitarnya bergerak lebih cepat dari biasanya. Namun ternyata, ia malah membayangkan kebalikannya. Dan saat itu juga, waktu seakan membeku dibuatnya. Seperti siaran TV yang sering kita pause. Dunia Ben kini berjalan tanpa waktu di mana hanya dia seorang yang bebas melakukan apa saja. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Ben untuk menikmati pemandangan-pemandangan indahnya gunung-gunung di sekitar. Ia merekam semua pemandangan tersebut dengan melukis bentuk indah dari tubuh seorang wanita. Dan ketika ia selesai menikmati fenomena tersebut, ia pun membunyikan jarinya dan kemudian keadaan menjadi normal kembali. Keesokan harinya, sahabatnya Sean mendatangi rumahnya dan bertanya tentang apakah Ben masih memikirkan Suzy. Ben pun mengatakan, tidak, aku memikirkan tentang debu. Debu. Adegan pun flashback ketika Ben dan Sean yang masih bocil ternyata sudah pernah melihat kue bibir dari wanita dewasa, walau hanya di majalah. Bahkan Sean memiliki tetangga yang seumuran dengannya, yaitu Natalie, yang selalu jadi bahan coliannya dengan membayar Natalie agar ia memperlihatkan kue bibirnya. Nah, di supermarket,
Ben yang lugu selalu jadi bahan bulian teman-temannya. Namun seperti biasa, dia tidak menghiraukannya. Kemudian, kita akan berkenalan dengan anak baru yang bernama Brian. Dan si Brian yang ahli kungfu menampar pipi Matt dengan santainya. Di loker, Ben sempat berjumpa dengan Sharon, yang pada akhirnya Ben mulai menaruh hati kepadanya. Ia pun hendak memberhentikan waktu, namun entah mengapa ia tak bisa melakukannya. Tetapi, ia kembali merasakan kecewa setelah mendengar bahwa Matt ingin mengajak Sharon berkencan. Scene pun flashback ketika ia yang masih bocil jatuh cinta kepada teman sekelasnya. Yang singkat cerita mereka pun berpacaran hingga suatu ketika di hari Jumat mereka janjian di belakang sekolah. Ben yang hendak mencium Tanya mengacaukannya lalu ia mengatakan, I'll kiss you tomorrow. dan yang terjadi adalah orang tua Tanya membawanya liburan ke Amerika dan memutuskan untuk tinggal di sana. Kasihan tak gantung toh? Ben pada akhirnya berbagi kekecewaannya kepada sahabatnya. Nah di kantor, Mr. Jenkins mendapat undangan pertandingan futsal dari temannya. Dia pun mengumpulkan karyawannya dan mengatakan bahwa pertandingan akan dilaksanakan pada Minggu jam 8 malam. Nah saat di loker, Matt dengan santainya mengatakan bahwa Sharon sudah tidur dengannya. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai dengan semangat yang membara dari tim Sainsbury. Meskipun tertinggal 26-0, mereka masih berusaha untuk mencetak gol, yang pada akhirnya membuat sebuah petaka di mana wajah dari Mr. Jenkins harus terkena bola tendangan dari Matt. Namun di saat itu juga, Ben menghentikan waktu dan istirahat pergi membeli minuman. Namun saat hendak mengambil minuman, ia terkejut ketika mendengar sebuah suara entah dari mana. Padahal ia sudah membuat waktu terhenti. Dan pada akhirnya, ternyata ada seseorang yang juga mampu menghentikan waktu selain dirinya. Ben pun kembali ke lapangan dan meregangkan tangannya. Ternyata, efek dari tendangan kuat Matt tadi membuat hidung Mr. Jenkins mengeluarkan banyak darah. Dan ia pun harus membawa Mr. Jenkins ke rumah sakit. Ben yang diminta untuk mengantar Sharon tak ingin membuang kesempatan dengan mengajak Sharon untuk singgah sebentar meminum kopi. Dia pun bertanya tentang hubungannya bersama Matt, namun ia menjawab mereka hanyalah teman biasa, tak ada apa-apa yang terjadi, yang membuat Ben sadar bahwa ia telah dibohongi. Mereka pun semakin dekat dengan menceritakan kegiatan dan impian masing-masing. Setelah itu Ben akhirnya mengantarnya pulang. Nah besoknya, Sharon menyempatkan diri menjenguk Mr. Jenkins, dan Mr. Jenkins hendak mengadakan pesta birthday-nya pada hari Sabtu nanti. Ia pun mengajak semua karyawannya. Mengetahui itu pun, Sharon langsung gercep mengajak Ben untuk menjadi pasangannya di acara Mr. Jenkins nanti. Ben ditugasi Mr. Jenkins untuk mencari seorang penari striptease dengan modal 200 quid. Ia pun meminta tolong pada Shane agar membantunya. Shane akhirnya membantunya dengan imbalan dia akan diajak ikut ke pesta. Singkat cerita, Ben yang sudah 4 minggu tidak tidur akhirnya sudah bisa untuk melupakan Suzy dan menggantikannya dengan Sharon. Di malam itu, ia kembali menghentikan waktu dan melukis setiap bentuk, setiap pose, setiap detail dari Sharon. Sementara di loker, Sharon yang hendak pulang memastikan Ben dan memintanya agar datang menjemputnya tepat jam 8 malam. Ia pun meninggalkan Ben dengan sebuah ciuman yang ternyata menyembuhkan penyakit insomnianya. Di hari itu, ia pun tertidur cukup pulas hingga petang. Ben terbangun oleh sebuah telepon yang ternyata Alex Prout dari Galeri Prout mengundangnya datang ke galerinya Senin mendatang karena ia tertarik pada karya Ben. Namun faktanya, ia hanya dikerjai oleh Matt dan Barry. Mereka semua pun bersiap-siap untuk ke pesta nanti malam. Setelah selesai, akhirnya Ben langsung OTW menjemput Sharon. Ben yang belum sadar bahwa ia telah ditipu, dengan bangganya menceritakan bahwa lukisannya telah dilirik oleh galeri, dan itu membuat mereka berdua sangat senang. Nah di pesta, ternyata Suzy ada di sana dikarenakan pacarnya adalah adik dari bosnya Ben. Mereka sempat bertegur sapa dan pada akhirnya melanjutkan pestanya dengan kesibukan masing-masing. Si penari yang sudah dipesan Ben akhirnya tiba. Ternyata dia adalah Natalie, bahan colian Shane waktu kecil dulu. Mengetahui itu, Shane langsung mengajak Natalie untuk minum bersama. Ben hendak ke toilet, namun ia kembali bertemu dengan Suzy. Suzy mengatakan bahwa ia tak bahagia bersama pacar barunya dan menyesal karena menolak ajakan balikan yang diminta Ben tempo hari.
Dia pun pada akhirnya nyosor ke bibir Ben. Namun yang tidak Ben ketahui bahwa Sharon tepat menatap mereka di detik ketika Ben berciuman dengan Suzy. Ben menghentikan waktunya, dan saat dia berbalik, ia mendapati Sharon tepat di belakang dan hendak menuju pintu. Ia mendekat, kemudian melihat wajahnya, wajah yang penuh amarah dengan sedikit berkaca-kaca di matanya. Sekitar 2 hari, dunia berhenti bergerak dan Ben masih tak dapat solusi. Hingga ia pun sadar, tak ada yang bisa ia lakukan. Ben mencoba keberuntungannya dengan meminta maaf kepada Sharon. Namun Sharon sepenuhnya tak peduli dengan cerita Ben. Ben yang galau pun kembali ke rumah. Singkat cerita, hari Senin pun tiba. Dengan bersemangat, ia datang ke Galeri Proud. Dia pun langsung bertemu dengan Alex. Namun betapa terkejutnya ia mengetahui bahwa Alex tak pernah menelponnya untuk mengundangnya datang ke galeri. Namun hari Ben tidak begitu buruk. Alex mencoba melihat karya Ben dan dia sangat menyukainya. Pada akhirnya, Ben diberi izin untuk memamerkan karyanya di Galeri Proud. Ia langsung memberikan undangan pada Sharon. Nah, saat pameran tiba, kita lagi-lagi diperlihatkan pada Shen yang mendapat penolakan dari cewek. Sharon pun tiba. Betapa terkejutnya ia melihat begitu banyak gambar tentangnya yang dipamerkan di acara tersebut. Bahkan mungkin semua fotonya tentang dia. Mereka pun kembali berbicara. Ben sekali lagi meminta maaf kepadanya dan Sharon pun memaafkannya. Lalu Ben pun menciumnya. Seketika itu juga waktu kembali berhenti. Namun yang terpenting adalah Ben membuat Sharon bisa bergerak di situasi itu. Dan pada akhirnya mereka menikmati hujan salju di waktu yang beku. Tamat ending yang penuh dengan cinta. Nah itu dia alur cerita dari film Cashback guys. Gimana? Lebih terinspirasi agar bisa punya kekuatan seperti Ben? Nggak bisa lah guys. But Anda bisa seperti Ben yang selalu menjadi pribadi yang baik dan tidak sombong. Pesan yang dapat kita ambil, jangan pernah menyia-nyiakan setiap detik waktumu, karena sekalipun kau bisa menghentikan waktu, kau tak bisa memutarnya kembali. Oke, sekian dulu video kita kali ini. See you in the next video guys. Bye bye.